Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan sebutan Hari Asyura. Seperti kita ketahui bahwa Hari Asyura merupakan hari yang sangat bersejarah dalam agama Islam. Karena pada tanggal itu banyak peristiwa penting terjadi. Dan subhanallah, kalau bukan karena kebesaran dan keagungan Allah, tidak mungkin sejumlah peristiwa penting itu terjadi pada tanggal yang sama, yakni tanggal 10 Muharram. Nah, dalam kesempatan ini, agar durasi videonya tidak terlalu panjang dan sekaligus agar pemirsa tergugah untuk mencari tahu peristiwa-peristiwa penting lainnya, maka saya batasi pada 3 peristiwa saja. Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa Nabi Adam yang melakukan pelanggaran di surga akibat tipu daya setan mengakibatkan dia bersama Hawa atau bersama Siti Hawa terhempas ke bumi. Secara hakiki Nabi Adam adalah penduduk surga dan sudah seharusnya seisi surga menemaninya. Tapi atas takdir Allah, Nabi Adam akhirnya menjadi penduduk bumi. Meskipun begitu, Allah sudah berjanji bahwa kelak Nabi Adam dan anak cucunya akan kembali ke surga jika mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika turun ke bumi, Nabi Adam menangis selama 300 tahun. Selama itu pula Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya karena dosa dan rasa malu atas yang ia kerjakan. Dalam tangisnya Nabi Adam mengucapkan doa taubatnya. Dan itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Yaitu yang berbunyi, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Singkat cerita, taubat Nabi Adam akhirnya diterima Allah. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa itu adalah sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jika bertobat dengan sebenar-benarnya tobat atau yang disebut dengan taubatan nasuha, maka pintu ampunan akan terbuka. Lalu yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Judi setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banjir dalam riwayat Nabi Nuh ini tentu bukanlah banjir biasa. Al-Quran menyatakan gelombang banjir itu menggunung dan mampu mengangkat bahtera itu sampai ke puncak gunung Judi yang tingginya sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surat Hud ayat 42. Pertanyaannya adalah, dari mana air berasal sehingga terjadi banjir besar? Nah, dalam hal ini kita dapat cermati firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 40 dan Quran surat Al-Qamar ayat 11 dan 12. Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa air bah itu berasal dari langit, yaitu hujan yang sangat lebat dan deras.
maupun yang memancar dari bumi. Bahkan pada surat Al-Qamar ayat 11 disebutkan bahwa air itu berasal dari pintu-pintu langit yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, siapakah penumpang bahtera Nabi Nuh itu? Dalam Quran surat Hud ayat 40 dijelaskan, dalam bahtera itu Nabi Nuh bersama keluarganya, bersama juga orang-orang yang beriman, dan masing-masing hewan sepasang jantan dan betina. Kemudian ada 2 orang yang ingkar dari keluarga Nabi Nuh yang diinformasikan Al-Quran tidak ikut bahtera itu. Pertama, putranya yang bernama Kan'an. Kedua, istrinya. Nama istrinya ada yang menyebutnya Waghilah, ada juga yang menyebutnya Wali'ah. Tapi dalam kitab tafsir Jalalain disebut Wahilah. Selanjutnya, Ibnu Abbas, yakni sahabat Rasulullah dan juga saudara sepupu Rasulullah yang dikenal ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran, menjelaskan Nabi Nuh mulai naik kapal atau naik bahtera itu pada hari ke-10 bulan Rajab dan berlayar mengarungi air bah selama 150 hari hingga akhirnya kapal berlabuh di Bukit Judi selama 1 bulan. Mereka keluar dari bahtera itu pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus sehingga keluar dari perut ikan paus. Berapa lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu? Ada yang mengatakan selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau dalam buku rangkaian cerita dalam Al-Quran yang ditulis oleh B. Arifin, itu selama 3 hari 3 malam. Nah, terlepas dari berapa lama, secara singkat kisahnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah negeri yang bernama Ninui, yang penduduknya pada masa itu berada dalam kejahilan, kegelapan, dan kesesatan. Maka Nabi Yunus diutus Allah untuk mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Akan tetapi mereka menolak. Nabi Yunus terus berusaha menghadapi mereka dengan sabar. Akan tetapi mereka terus tetap berada pada pendiriannya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan hati yang kecewa dan perasaan putus asa. Tak lama kemudian turunlah azab dan siksa pada bangsa yang congkak itu. Sehingga mulailah timbul dalam hati mereka rasa takut dan percaya apa yang disampaikan Nabi Yunus itu. Tapi sayang, Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Nabi Yunus tiba di sebuah pantai. Lalu beliau naik perahu bersama satu kaum. Di tengah laut, perahu oleng. Mereka merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka mereka mengadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang harus keluar dari perahu dan terjun ke dalam laut. Akhirnya undian jatuh ke tangan Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak setuju kalau Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Lalu dilakukan undian lagi. Ternyata undian jatuh lagi ke tangan Nabi Yunus. Mereka menolak lagi. Rupanya timbul kesadaran Nabi Yunus bahwa jatuhnya undian hingga 2 kali berturut-turut ke dirinya, mungkin ini sebuah peringatan Allah atas dirinya yang telah meninggalkan kaumnya
dengan putus asa dan hijrah, padahal belum ada perintah hijrah dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus bersedia terjun ke laut. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di dalam perahu yang oleng karena keberatan penumpang, sehingga diadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang harus terjun ke dalam laut. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 141. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut diundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama Nabi Yunus terjun ke laut, maka pada saat itu juga Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk menelannya. Dan ikan paus langsung melaksanakan perintah Allah itu, sehingga Nabi Yunus berhari-hari berada dalam perut ikan. Nah, selama berada dalam perut ikan, Nabi Yunus selalu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah berulang kali Nabi Yunus berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya itu. Dan itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kami keluarkan dia dari dalam perut ikan dan dari kegelapannya. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi setelah sekian lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan, akhirnya Allah selamatkan dan keluar dari perut ikan itu. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Jadi kalau kita sedang menghadapi kesulitan, maka perbanyaklah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan, kalau kita punya hajat, banyak-banyak baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insyaallah akan dikabulkan. Begitu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan kalau suka pada video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.